have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana? Dan juga Dika dari Daily Meaning sudah hadir bersama Betul kita. sekali. Dan Bama nggak hadir karena lagi main makit. Ini yang teman mandi itu ya? Iyo. Mandi kali. Dia bilang, Bam siaran besok. Aduh besok ada janji jadwal Sama Kit. Ini Teman Kit siapa kecil sih tuh. tapinya? Martin. Yang udah tinggal di Indonesia juga sih ya. Iya. Kirain Bangkit Sanjaya. Bisa dia dapet. Mau tinggal di Indonesia juga. Ih, lo ya. Mau bikin lagu Denpasar Moon. Ya Allah, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Ribet. Pagi hari ini kembali lagi Mas Alex ya sudah hadir bersama dengan kita, bersama dengan Dika juga pastinya. Yep. Ya. Mau dikaretin boleh ya, dikadalin nggak apa-apa, terserah pilih aja mau yang mana Cosmoners ya. Kita akan membahas soal satu hal yang sebenarnya sudah kita impi-impikan sedari kita mulai bekerja dulu, atau bahkan mungkin dari sekolah kali ya. Kayaknya tuh kalau jadi pemimpin itu sebuah kebanggaan tersendiri ya. Tapi gue baru sadar, Bo, zaman dulu ketika kita mau jadi pemimpin itu cuma ego belaka yang berbicara. Sadis, Bu. Gila ya. Tapi memang benar ya, Bu. Mungkin Bagus banyak nggak dari tuh? orang-orang yang memang Bagus menginginkan jadi pemimpin. Berawal dari kecil tadi ya. Mulai dari pemimpin barisan. Pemimpin upacara. Bener tuh udah happy banget, ya kan? Pemimpin kelas, aka ketua kelas. Sampai akhirnya semakin besar pemimpin Partai. Sadis. Kalau anak-anak muda itu suka kumpul Karang Taruna, tapi itu kan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang tuh apa yang namanya? Udah nggak ada kok Karang Taruna. Itu dia makanya. Ibu PKK. Abu, masih muda-mudi gitu loh. Cuman apa ya? Remaja tanggung, Karang tingkat rantang. Karang apa? Karang Kitri. Apa itu Karang Kitri? Kalau nggak salah saya ngurusin pon-pon juga apa gitu. Pon-ponan. Karang Kitri. Anjir lo pasti nggak tempon-ponan kan? Gue taunya kelepon. Mas Alex, Pon-ponan apa sih? Jahe, kencur, kunyit Bahan-bahan dan dasar teman-teman. pembuat jamu. Itu empon-emponan. Hanya sesama mbok jamu yang tahu. Benar. Kita kan penjual jamunya diterima jadi. Aku sama Dika. Hanya orang-orang berbudi kebaya yang tahu itu. Sintal gitu kayaknya. Kenapa bisa pon-ponan? Karena tanya Idolanya? Waljina. Iya benar. Dengan jago cangkrik genggong. Oke, tapi ternyata balik lagi di Cosmoners bahwa menjadi pemimpin atau leader itu nggak segampang yang seperti dibayangkan. Jadi jatuhnya makanya ada orang yang jadi begitu jadi pemimpin kerjanya cuma merintah aja. Benar. Keder, Bo. Jadi kayak gegar kepemimpinan gitu. Gila. Akhirnya Gegar budaya, mulai menjadi gegar kepemimpinan. pemimpin yang lalim. Tuh, keluar Zalim. Lalim. Lalim juga ada, Bo. Lalim ada? Ada kan? Lo anak kecil ketemu Mbak Enja ya lalim dulu. Terus lalim. Lalim Iya, apa? benar. Zalim dan lalim tuh ada. Tuh kan gua nggak mau mulai karena Dika juga tatapannya nggak yakin. Terus Mas Alex juga beratap gua. Salah ya gua. Lalim apa sih Mas? Kuncrat loh barusan. Lalim apa sih Mas? Harus double check dulu, tetapi lalim juga bisa disebut sebagai kejam. Oh, di atasnya zalim. Nanti kita double check dulu ya. Oke, nah kita nggak bahas itu ya. Nah sekarang ini, how can a leader create happier organization? Ntar loh. Akhirnya kita bahas panjang lalim mezalim ini. Udah. Nah ini kalau kita ngebahas soal leader atau pemimpin, sebenarnya kita udah sering membahas soal bagaimana menjadi pemimpin yang baik, ya kan, Mas? Tapi ada nggak sih kriteria khusus yang harus dimiliki seorang leader sebenarnya? Itu dulu mungkin pertamanya. Leader tanpa cir ya. Gue sambil ketawa juga sambil mikir. Gue nggak mau jawab pertanyaannya dulu soalnya. Sebentar. Bener, ini nggak ada yang mau angkatin acara jadi acara TV ya. Lucu banget loh ngeliat mimik-mimik kita nih. Soalnya yang leader tanpa ciri itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus Aduh, nyari lagi. Apa ya? Aku coba jawab dulu. Iya. Boleh. Oke, kalau bicara kriteria leader itu pasti kita bisa bicara A sampai Z-nya tuh banyak banget. Itu dari alim sampai zalim. Iya. Nah, cuman buat saya yang kita lebih mau fokuskan seberapa jauh bahwa masalah happiness-nya orang sekampung ini itu bisa menjadi dalam tanda petik perannya si leader tersebut. Jadi kalau kita bicara kriteria, buat saya kita bagi dua. Kriteria bahwa dia seberapa jauh bisa mencapai target organisasi, tapi yang kedua adalah seberapa jauh dia benar-benar sebagai true leader yang mimpin orang-orang. Oke. Human being yang ada di dalam tanda petik adalah pengaruh dari perannya. Oke. Kemarin saya ada sesi yang kemudian saya ingatkan kalau saya hanya sekedar bertanya what do you do,
Sekarang ujian pagi hari. Aduh, gue kalau gini tuh tegang loh. Aduh, aku Kurang pilek. suka. Kalau Angie kan nggak suka sama sekali. Kalau Iwet kan kurang suka. Berarti aku fokus ke Iwet aja. Ya Allah. Karena masih ada sukanya dikit Ya, dan oke berusaha lah. untuk lebih. Kak Iwet, kalau aku tanya what do you do? Bukan what are you doing now, tapi what do you do? Apa yang dikerjakan Kak Iwet dalam tanda petik dalam hidup ini atau dalam bisnisnya atau apapun? How you gonna answer that question? Nah, itu adalah pertanyaan saya juga, Mas. saya bingung, Pak. Itu setiap kali ditanya sama saya tuh selalu blank dulu sesaat. Saya jawab yang mana ya? Dan kalau kebanyakan orang ditanya itu, apakah dia hanya sekedar bilang, iya gue kerja apa ya? Yang kedua, gue nggak jelas tuh kerjaannya, gila disuruh-suruh job desk gue juga nggak jelas. Oke. Ada yang bilang gue karyawan PT X. Ada yang bilang menyebutkan job title-nya dan seterusnya. Kalau misalkan let's say saya menjadi Kak Iwet dengan kerjaannya apa? Saya punya t-shirt. Kerjaannya apa? Saya pembatik. Tapi bayangkan ada orang yang bilang bahwa what do you do? Saya sih yang saya bayangkan, yang saya kerjakan sekarang adalah bagaimana terlepas dari seberapa dekat dan seberapa jauh agar para pembatik tidak hanya sekedar hidup dengan 15.000 rupiah pada saat mereka membatik satu karya yang sangat indah. Dimana sekarang rata-rata para pembatik masih antara 15 sampai 30.000 rupiah. Itu yang buat saya bahwa perannya itu sampai what I cost, impactnya seperti apa. Kembali kepada leader. Kalau kemudian ditanya what do you do, adalah misalkan dia punya 30 orang tim atau bahkan memimpin 200 orang. Hopefully dia bisa menjawab bahwa what do you do adalah dia bilang, I want to make sure every single person di dalam kepemimpinan saya ngerasa tidak dizolimi dalam pekerjaannya dan being happy as a human being. Itu yang buat saya bahwa kriteria seorang leader yang sekarang di mana banyak orang gila dan zaman edun itu adalah kenapa enggak memasukkan bahwa happiness adalah bagian dari kriteria yang harus bisa dijamin oleh seorang pemimpin. Happiness adalah kriteria yang harus bisa dijamin oleh seorang pemimpin. Yes. Melakukan segala sesuatu yang ada cost yang baik di dalamnya. Yes. Oke, sampai situ dulu. Ini menarik banget ya Cosmoners ya, karena mungkin banyak dari para pemimpin yang gini, pokoknya ya tim gue, istilahnya anak buah gue melakukan apa yang memang udah job desk-nya, dan ini ada job desk-nya gitu kan. Without apa ya, tanpa mungkin memikirkan are they happy doing it. Iya, nah itu dia melakukan job desk-nya plus happy doing it. Lanjut lagi nih sama Mas Alex sama Dika dari Daily Meaning. Kita masih ngobrolin soal how can leader create happier organization. Biasanya kalau di saat orang bekerja dengan suasana happy, pasti mereka juga kerjaannya biasanya sih lebih optimal ya Mas, lebih performance-nya lebih bagus deh gitu. Istilahnya lebih perform ya. Perform. Benar. Supaya nggak surveillance. Surveillance. Cuman gini deh Mas, untuk membuat karyawan atau anak buah happy gitu ya. Apakah kita perlu sampai mengetahui kehidupan mereka secara personal? Oh iya betul. Iya nggak sih? Atau cukup di permukaan, maksudnya ya tahu aja, nggak usah terlalu dalam, yang penting kerjaannya beres. Tapi bukan cuma sekedar kenal semut kan ya? Cuman tahu namanya Angie titik misalnya, atau namanya Inyut, partner kerja kita apa kayak gitu gimana Mas? Iya dan tidak. Seberapa jauh bahwa kita masuk dalam kehidupan personal, sebetulnya ada dalam tanda petik aturan mainnya. Aturan mainnya adalah begini. Saat kita melihat performance-nya lebih terpengaruhi, yang kita lihat apakah lebih karena kemampuannya dia, kemampuan dalam tanda petik skill yang related ke pekerjaannya dia, atau kemudian lebih terpengaruhi karena hal-hal yang sifatnya personal issues. Kalau kemudian lebih terkait dengan kemampuannya dia dan lain-lain, akan masuk area coaching. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa ini lebih terkait dengan personal issues, akan masuk ke arah konseling kerja. Let's say saya bicara apa adanya. Ada kemudian anggota tim kita misalkan lagi bermasalah dengan perkawinannya, apakah kemudian mau divorce juga. Itu biasanya kan suka ada impactnya terhadap pekerjaan ya Mas. Yes. Kita nggak bisa tanya kemudian kenapa sih kamu mau cerai? Emang kenapa cerainya sampai sejauh mana? Apa sih masalah kamu apa sebenarnya? Sih masalah? Mungkin kalau kita tanya gini, saya observe akhir-akhir ini kamu lebih nggak konsen dan ada beberapa impact pada pekerjaan. May I know the reason why? Jadi titik awalnya tetap harus dari kerjaan dan ada buktinya. Kemudian dia bilang nggak ada apa-apa. Kalau dia bilang nggak ada apa-apa, oke. Kalau memang nggak ada apa-apa, kindly be reminded. Please let me know
kalau ada yang bisa saya lakukan, terutama untuk supaya bisa membantu kinerja kamu nggak terpengaruh dengan apapun yang ada, atau bahwa kamu bilang tidak ada, tapi the fact is, do you realize bahwa kerjaan kamu sekarang gini. Pada saat kemudian dia bilang iya, ternyata saya kondisinya lagi ada masalah dengan pasangan saya. Kemudian kita bilang gini, pada saat kamu sedang berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut, apa yang bisa kemudian saya dan tim kamu lakukan supaya masalah yang ada di rumah tidak juga membuat kamu lebih tidak happy lagi di pekerjaan dengan pekerjaan kamu lebih bermasalah. Itu yang kita bilang, kita nggak bisa membantu dia untuk happy dalam kehidupan dia semuanya, tapi at least kita bisa ngejagain, karena kamu butuh energi loh buat nyelesain masalah perceraian kamu. Tapi apa yang bisa kita lakukan supaya di kantor kamu juga nggak semakin merasa paling nggak happy dan terzolimi. Itu yang kita bilang batasnya di sana. Kita ke Dika ya Mas ya sekarang ya. Dik, gimana caranya sih sebenarnya kita mengukur tuh kalau sebuah tim nih ya itu merasa nyaman dan emang happy dalam hal mengerjakan pekerjaan? Taunya dari mana gitu ya? Indikatornya apa? Di saat mereka tertawa-tawa sendiri, cium ya, 9 detik tuh. Tapi pada lagi berat. Kalau menurut saya happiness dalam tim itu adalah salah satunya ditunjukkan dengan seberapa kita bisa saling terbuka satu sama lain, seberapa kita berani untuk saling men-challenge ketika diskusi, bukan lebih mencari aman ketika bekerja, lebih nggak berani untuk berbicara, tapi happiness justru menurut saya dapat terlihat dari seberapa lo berani argue dengan pendapat gue dengan leadernya nih ya, atau dengan mungkin dengan rekan sejawat juga. Itu yang menurut saya happiness udah terlihat bahwa oke nih berarti udah nggak ada barrier satu sama lain. Rasa aman dan nyaman berarti ya Dika. Rasa aman dan nyaman, misalkan kalau saya ngomong kayak gini apa adanya untuk kepentingan yang baik, seberapa saya bisa merasa nyaman ngomong dengan dia dan membuat bahwa dia juga tetap akan nyaman. Itu yang kita bilang bahwa happiness level di dalam tim itu cukup tinggi, itu akan terjadi. Tapi kalau kemudian lebih nggak happy dengan keberadaan dirinya, pekerjaan dan teman kerjanya, jangankan ngomong sesuatu yang relate ke pekerjaan yang secara objektif, ngomong sesuatu yang lebih makan siang dulu ya, lu kok nggak ngajak gue sih gitu. Udah mulai negatif. Kacamatanya tuh udah mulai udah salah aja gitu kan. Nah tapi cara taunya gimana? Ada nggak sih ibaratnya kayak secara fisik, secara harafiah kelihatan di mata kita bahwa dia seneng gitu sebenarnya? Kadang-kadang kan takutnya cuma depan mata kita aja nih dia kelihatannya happy gitu kan. Kalau saya nggak tahu Cosmoners, monggo nanti di-sharingkan sebagai leader seperti apa. Kalau saya melihat parameternya yang relate dengan pekerjaan adalah terkait dengan komitmen. Pada saat orang senang melakukan the extra miles tanpa disuruh dan excited untuk kemudian mendiskusikannya, excited untuk dapetin feedbacknya, excited untuk minta di challenge yang lebih, itu saya bisa lihat bahwa he or she is so happy doing her or his job. Itu bisa dijadikan parameter ya. Kalau saya feelingnya demikian as a leader. Gitu. Kalau kemudian orang lebih yang sekedar nerima pekerjaan tanpa bertanya lebih jauh, tanpa berusaha dia melakukan sesuatu ruang untuk yang lebih bagus lagi, saya berpikir gini, dia tertantang nggak ya? Dia happy melakukannya nggak ya? Itu feeling saya loh, feeling saya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan kita bacakan buat Cosmoners yang mungkin juga punya pertanyaan. Sebelum kita menjadi paranoid, kita udah jadi tahu parameternya juga kan ya. Tapi jangan jadi paranormal. Ada yang mulai tertantang, saudara-saudara. Soalnya saya soal leader dan chair belum ketemu. Normal aja paling nggak udah mulai dapat. Saya paranoid dan paranormal. Iwet belum loh. Aku mau paralayang aja. Balik lagi sama Mas Alexander Sriwiono dan kita masih akan membahas soal bagaimana membuat tim menjadi merasa nyaman dan lebih happy gitu ya. Tadi penting untuk bisa kita ingin tahu kan gimana caranya mengukur seseorang itu nyaman atau tidak di dalam pekerjaannya. Begitu dia melakukan extra miles untuk sebuah project, lalu kemudian dia melakukannya dengan sepenuh hati, nggak pakai keluhan, itu bisa menjadi satu indikator bahwa mereka happy di sana. Nah, sekarang gini, apa aja yang bisa dilakukan oleh seorang leader agar timnya ketika berangkat ke kantor itu nggak pakai beban? Nggak pakai, aduh kantor lagi nih gue gitu. Kalau saya lihat berangkat ke kantor adalah momen dan tanda petik pembuktiannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh leadernya tentunya nggak bisa yang terkait dengan di pagi hari itu sebelum anak buahnya berangkat leadernya ngapain, karena ini adalah sebagai proses yang berkesinambungan. Sehingga di kepala saya contohnya adalah begini, misalnya di dalam tim daily meeting terkait dengan let's say pembuatan proposal, laporan, pembuatan modul pelatihan, whatever.
saya punya ruang untuk, kalau misalnya saya bilang analis, kalau kita bicara 100% hasil sempurna, itu mereka harus kemudian minimal 60% dari yang kita bilang keren, itu harus ada di level mereka. Konsultan itu 80-90, sehingga memang ada ruangnya saya 10-20% untuk yang bilang saya stretchnya seperti apa. Itu yang tadi saya bilang parameter, saya bisa ngerasain apakah ini lebih ke arah kemampuan untuk analis bisa masuk di sekitar 60% dari hasil yang keren tersebut, konsultan 80-90%, atau enggak, apakah lebih kemampuan atau lebih masalah apa. Pada saat saya men-stretch tuh Kak Iwet, misalkan laporan, kemarin saya habis diskusi mengenai sebuah laporan dengan konsultan di Daily Meaning, saya melihat bahwa ini masih bisa 1-2 level lagi di atas itu kualitasnya. Kalau saya hanya sekedar fokus pada pekerjaan, yang tadi Kak Angie bilang fokus pada tasknya, jobnya, saya cuma tinggal bilang gini, ini tolong dibetulin, ininya harusnya gini, ini harusnya gini, ngerti nggak? Oke, ya dah, saya tunggu hasilnya ya. Kalau kita bicara leader melakukan itu saja secara objektif, secara logik, nggak ada salahnya. Cuman buat saya yang paling penting happiness adalah pada saat orang memahami mengapa ini harus dinaikkan lagi kualitasnya, mengapa dia harus redo that. Bahkan kalau dalam kasusnya saya Kak Iwat, you know that how we are that perfect as the detail and everything, itu bisa sampai 2-3 kali loh. Dan kemudian akhirnya ini yang saya lakukan kemarin, Mas. The next meeting, you are the one yang akan kemudian lead the meeting dengan level yang tinggi sekali. Saya akan ada di sana. Bayangkan bahwa kamu yang akan, bukan bayangkan, kamu yang akan mimpin meeting tersebut. Dengan kalau tadi kamu bandingin laporannya seperti itu dengan yang akan kita capai dengan diskusinya kita, mana yang membuat kamu akan lebih nyaman pada saat meeting? Yang ini, Mas. Good. Seberapa jauh kalau misalnya saya bilang bahwa it takes two to tango, and the way you enjoy the dance pada saat meeting tersebut, itu seberapa kamu merasa bahwa you're so confident with it, berapa kamu akan menikmati sekali dance yang akan kamu lakukan di meeting tersebut. Dia bilang definitely this one. So is that okay bahwa sekarang kamu betulkan lagi untuk supaya kamu bisa menikmati tarian kamu pada saat meeting tersebut? Oh, I will, Mas. Itu yang buat saya, yang kita lakukan kemarin untuk happinessnya dia 2 minggu lagi, yang pada saat meeting itu nggak stres, yang pada saat meeting dia juga bilang gila gue keren banget. So what I expect 2 minggu lagi di pagi hari pada saat dia bilang saya akan meeting dengan orang yang di level tinggi banget, Bapak E akan ikut juga dalam meeting tapi nggak akan ngomong, dia yang berangkat tidak akan dengan stres tapi excitement. That's what I mean. Yes. Sehingga bahwa kalau saya nggak memasukkan unsur itu di kemarin, dia cuma bilang gila rewel banget ya. Harus dibetulin sampai 2 kali 3 kali ya. Nggak kelar-kelar nih kerjaan. But yang saya lakukan lebih untuk bahwa because I really want you to enjoy the meeting di 2 minggu lagi, because it's not gonna be easy, gitu Mas. Oke. Ini ada pertanyaan nih, ada beberapa juga komentar ya. Ada Kevin yang bilang gini, Mas Alex, 2 staff saya resign berurutan. Gimana deteksi untuk tahu push factornya tentang happy atau enggaknya dia di organisasi? Kita tambahin lagi ya Mas, pertanyaan yang berikutnya langsung ya. Ih, macam kita lagi ini loh seminar langsung 3 pertanyaan satu. 3 pertanyaan. Saya sambil saya catat dulu ya. Boleh. Terus ada ini Twitternya lucu banget deh, pokoknya dodol banget gitu. Mas Alex gimana menghadapi new boss yang baru 3 bulan gabung udah jadi mimpi buruk buat divisinya? Wow, itu PR banget tuh. Terus udah gitu ada tadi satu lagi Farah bilang gini, bagaimana trik menghadapi atasan yang kalau bicara suka pakai ngotot dan nggak mau salah? Nah itu gimana? 3 pertanyaan, 2 bisa saya gabungkan soal bos. Yang satu adalah lebih kepada sebagai leader yang anak buah 2 resign tersebut. Gimana kita tahu push factor? Push factor adalah apa yang mendorong dia untuk keluar dari dalam perusahaan lebih dari faktor internal. Pull factor adalah yang kemudian memang menarik dari faktor di luar organisasi. Nah, push factor ini buat saya memang nggak bisa hanya kita bebankan hanya pada saat exit interview. Dia mau resign, kemudian kita tanya kenapa lu mau keluar? Yes, tapi itu adalah bagian yang paling akhir. Yang buat saya yang lebih bisa kita lakukan adalah dalam keseharian, walaupun nggak usah 3 kali sehari kayak minum obat, dapetin sense bahwa tim kita happy atau enggak, dan happy-nya lebih karena apa? Masalah personal, masalah pekerjaan, masalah kemampuan, masalah cara kerja, masalah sikap kerja atau apa? Itu yang as a leader memang PR-nya kita sih. Sometimes saya duduk sama anak-anak untuk kemudian bilang gini, ada salah satu anak yang bilang gini, jujur gue nggak paham loh, ini lebih karena kemampuannya yang bisa saya bantu kamu, cara kerjamu yang perlu lebih dibenerin, atau the way
your attitude dalam hal bekerja ini mempengaruhi hasil akhirnya. Saya nggak tahu. Coba bantu jelasin dong kalau dari versi kamu gimana. Leader nggak berarti dia jadi cenayang yang tahu semua. Sometimes dengan buka di atas meja, yuk kita obrolin gitu. Itu yang buat saya lebih harus dilakukan. Dua pertanyaan terkait dengan atasan. Kenapa nggak Dika yang jawab ya? Dika, let's say bahwa bosmu adalah tipe yang ngegas, yang ngotot, nggak mau salah, dan satu lagi adalah atasan baru yang 3 bulan dan terus kemudian ini. What are you going to do? Kalau di situasi seperti itu, satu, Delmannya sudah jemput. Udah jemput itu apa habis belnya? Bagaimana sih? Gimana satu Dika? dibawa konteksnya ke konteks profesional sih Mas, maksudnya saya nggak akan membawa itu ke konteks yang jadi getting personal gitu. Karena lebih ke personal dan memang saya punya lebih bisa memanage energi, gimana saya mau menghadapinya gitu. Apakah saya lebih konfrontasi atau lebih ya udah diskusi untuk seperlunya, untuk konteks yang memang perlu gitu. Dan itu yang kalau kita bilang atasan baru 3 bulan udah bikin neraka nih kasarannya. Nerakanya lebih ke arah hubungan interpersonal. Nerakanya juga karena lebih kemudian mempengaruhi kinerja semua orang. Cuman buat saya adalah gini, kalau toh kemudian cara dia memimpin mempengaruhi kinerja semua orang, this is not like about the interpersonal issues. Berarti bahwa harusnya atasannya dia lagi bisa melihat bahwa tim ini jadi kacrut nggak karu-karuan gara-gara Atasan dia baru. datang dan kemudian ada sesuatu yang bisa dilakukan. Itu yang buat saya lebih fokus kepada yang area itu karena kemudian ini bicaranya organisasi. Ini kita nanti akan lanjut lagi ya, karena kita mesti break dulu sebentar. Setelah ini sambil selek udara. Nggak apa-apa Kak, daripada keselak masalah. Iya benar juga. Air putih aja nggak cukup. Masalahnya sini banyak banget pertanyaan yang Aku masuk. tuh pingin nanya juga loh, Nji, masa nggak boleh sih? Enggak dong. Lu tuh kan punya sesi khusus bisa di saat lagi tutup mic ya. Aku tapi lebih tadi tutup mic lebih seneng ngomongin Supermoon. Ya, Bo. Ini kasihan loh ada Untuk Kak Iwet kita ganti topiknya. How happy is your life? Aduh. Sebentar. Ada apa sih? Ada deh. Biasa obrolan dapur nih sama Ningro. Mulai kapan? Ih. Mas, aku tuh mau nanya ini. Asal di bawah 15 hari. Iya tuh, iya bro. Apa sih? Ya, kasih tahu nggak ya? Kayak tanya aku deh, aku kasih tahu. Apa sih? Sekarang kalau ke Jepang di bawah 15 hari tanpa visa. Oh iya? Gitu. Asik, bisa berangkat dong. Ya, gimana ya? Ini ada pertanyaan. Boleh? Boleh. Hari Ponco. Hari Ponco bilang gini, Mas Alex, penentu keharmonisan tim untuk suksesnya company apakah melulu dengan leadernya? Terus udah gitu ada juga Farah Sandakila yang bilang gini, bagaimana juga menghadapi atasan yang bersikap sangat bossy dan selalu meributkan hal-hal yang kecil. Gitu terus. Ya itu gimana tuh Mas? Saya senang dengan pertanyaan hari karena memang kalau kita bicara tanggung jawab happiness, tanggung jawabnya setiap orang. Kita nggak bisa nyalahkan leader juga kalau anak buahnya nggak happy. Tapi kita bicara it takes two to tango. Sehingga kalau kita bicara bahwa leader memang punya peranan kunci. Kalau kita bicara bagaimana dia dalam kepemimpinannya ngarahkan organisasi, keputusan yang diambil dan lain-lain, seberapa dia dalam tanda petik membuat organisasi itu menjadi lebih, kita bicara hanya sekedar tempat kerja, dehumanisasi terjadi atau enggak. Karena leader punya power dan authority, itu yang kemudian kita lebih bahas. Tetapi sebetulnya tidak hanya tergantung pada leader. Itu bahwa kemudian kita bicara setiap orang dalam organisasi juga bertanggung jawab, gitu. Tapi jangan punya peran. Exactly. Cuman jangan sampai bahwa mentalitasnya kita adalah karena dia gue nggak happy. Itu yang nggak boleh. Sehingga nyambung juga dengan pertanyaan kedua. Dari tadi dari Farah Sandakila. Ngurusin hal-hal yang kecil. Buat saya pilihan. Apakah kita juga kemudian terjebak untuk pada keribetannya dia, atau kemudian buat saya akhir-akhir ini saya sangat menerapkan, kita coba bahas deh di minggu depan atau apa yang Four Agreements-nya Don Miguel Ruiz. Sekarang aja deh. Nggak, itu harus jadi satu topik, bahkan bisa 2 minggu loh, itu keren banget. Itu nangis itu. Itu benar-benar yang buat saya adalah bisa membuat kita bisa lebih fokus pada apa yang harusnya bisa membuat kita jadi lebih baik dan organisasi lebih baik. Mas, aku mau nanya gini, apakah happiness atau kebahagiaan dari tim itu bergantung juga dari kebahagiaan leadernya? Wow. Interesting. Iya. Iya nggak sih? Iya dan tidak. Sama kayak happy mom happy kid. Iya benar. Iya dan tidak. Ianya adalah bahwa kalau kita bicara a happy leader, dia bisa kemudian dengan indahnya
membentuk suasana kerja, menentukan sesuatu dengan positif, spiritnya dia dan itu nular. Yes, itu bagian iyanya. Tapi no-nya adalah kalau kita bicara ada anggota tim yang keren banget yang dia bilang gini, mau kemudian bos gue lagi hidupnya nggak karu-karuan, that's his or her life. Tapi saya juga punya area kontrol seperti tadi mengacu pada pertanyaannya Hari, adalah bahwa gue juga mau bikin jangan sampai rungsepnya hidupnya dia bikin rungsep hidup gue. Gitu. Tapi that's why kuncinya kita harus happy dulu dengan pekerjaannya dan maksudnya dari awalnya environmentnya juga udah environment happy gitu. Yes, gitu. Jadi sekali lagi bahwa bisa mempengaruhi, tetapi tidak tidak bilang bahwa berlaku mutlak dengan atasan yang tidak happy, semua anak buahnya nggak happy. Tiba-tiba ada muncul anak buah yang kemudian yang enjoying her life, his life dengan kondisi yang ada dan buat saya juaranya adalah itu. Gitu. Mau bosnya situasi hatinya rungsep terserah deh ya. Yes. Mas, berarti gini dong, balik lagi adalah bagaimana kita mengontrol apa yang ada di dalam kita gitu. Yes. Iya kan? Sedikit bocoran mengenai yang for agreement tersebut. Salah satu di antara yang 4 tersebut adalah don't take it personally. Itu kalimat yang paling juara buat saya adalah dibilang bahwa lu tuh aktor dalam hidup lo, lu tuh pemain, the main character in your life, and you are not the main character in somebody's life. You are not. Gitu, sehingga kalau buat kita adalah ada orang yang atasan yang hidupnya rungsep, ngerepotin hal-hal kecil dan segala macam, don't take it personally. Bukan berarti bahwa gara-gara itu dia membuat hidup kita juga rungsep. Kalau kita bilang we are the main character, tinggal kita bilang in our life, in my life, gue gimana caranya supaya gue nggak mau rungsep hidup gue. Gitu, itu yang buat saya keren banget, yang membuat bahwa apapun, saya kemarin dulu ada dalam situasi yang kalau saya bilang bahwa ini humiliating loh, itu bisa. Tapi saya memilih untuk saya nggak mau ngelihat dalam situasi itu. Seberapa jauh saya isolate ego dengan benar, ini harus diceritakannya off air karena sangat-sangat buat saya nggak bisa saya sampaikan on air. Itu yang saya berhasil untuk di hari itu, energinya nggak kebawa negatif, karena kalau saya bawa negatif dengan saya bilang I feel so humiliated, itu bisa. Oke. Ini sebelum kita tutup obrolannya, Dika mungkin mau nambahin dulu nih mengenai obrolan kita mengenai leader ya. How can leader create happier organization? Dari diskusi ini yang paling saya belajar dapat adalah ternyata happiness tim di organisasi itu bukan cuma tergantung dari let's say fasilitas apa yang diberikan oleh organisasi. Ternyata lebih jauh banget dari itu, di mana kira-kira leader bisa nggak meng-align paham dengan concern semua tim, dan gimana bisa mengapresiasi dan juga yuk bantu yuk gimana dengan tujuan yang dimiliki oleh setiap orang dikawinkan dengan tujuan organisasi. Itu sih yang sebenarnya penting untuk semua leader. Mas Alex. Terakhir, kali ini saya nggak akan menyimpulkan, cuman saya nitip PR buat anak-anak saya di Daily Meaning yang juga bisa dilakukan oleh leader lain. Tolong Bapak di BPM, di SMS boleh-boleh saja. Nanti para leader juga boleh melakukan hal yang sama. Buat Dika, Bama, Irma, Sari, Dipta, Adlin, Deta, dan Kresna, tolong SMS saya, BBM saya dengan menjawab 2 pertanyaan. How happy are you? 1. Yang kedua adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa lebih happy dan bisa bikin lebih happy organisasi. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, because this is our life. Ini juga boleh dilakukan sama leader-leader yang lain ya. Aku bantu boleh? Gue bantu. Silakan. Angger. Aduh. Ya. Nasta, Angger. Siapa lagi? DJ. Rifa. Ibu Mira boleh ya, Bu? Boleh Ibu Mira, boleh. Bu Ira juga boleh. Boleh. Pak Dani jangan lupa. Pak Dani. Pak Tatang juga boleh. Pak Tatang. Iya. Banyak kalau sendiri aja. Ayo, how happy are you? How happy are you? And apa yang bisa dilakukan untuk bisa membuat lebih happy lagi semuanya. Oke. Nunduk. Kita closing ya. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.